Resepsi tabaruk dulu. Resepsi tabaruk, memohon berkah. Nah, banyak orang keliru memahami esensi tabaruk. Tabaruk itu bahasa Jawanya ngalap berkah. Kalau orang Jawa paling tahu ngalap berkah itu. Ya kayak yang NU-nya Nahdiennya kental ya. Asik. Enggak usah. Berat. Yang benar-benar Nahdien tuh insyaallah pasti sampai nyimpen baju guru-gurunya itu. Bijak dengan beliau, keluarga dan tabaruk itu esensi tabaruk memohon berkah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jejak-jejak peninggalan beliau, keluarga dan para pewarisnya dari para ulama dan wali. Mereka menilai bahwa setiap orang yang melakukan tabaruk telah melakukan tindakan syirik dan sesat, sebagaimana kebiasaan mereka menyikapi hal-hal yang baru yang tidak diterima oleh pandangan mereka dan tidak terjangkau pemikiran mereka. Sebelum kami jelaskan dalil-dalil dan bukti yang menunjukkan diperbolehkan bahkan disyariatnya tabaruk. Nah, perlu kami sampaikan. Ini sebelum dalil-dalilnya anak sampaikan dulu apa itu tabaruk. Tabaruk itu dalilnya adalah bertawasul kepada Allah dengan objek yang dijadikan tabaruk. Jadi tabaruk itu salah satu dari tawasul, tapi pakai benda. Tadi anak bilang. Jadi dengan media tersebut, baik berupa jejak peninggalan, tempat atau seseorang. Adapun Dilepas lo. Ya, lanjut. Adapun tabaruk dengan orang terkemuka adalah karena meyakini keutamaan dan kedekatan mereka kepada Allah, yang tetap meyakini ketidakmampuannya memberi kebaikan atau menolak keburukan kecuali atas izin Allah. Ya, orang baca Quran di kuburan itu sebenarnya dari salah satu dari tabaruk. Baca doa di kuburan itu kan itu sebenarnya dari tabaruk. Kalau tawasul tadi. Tawasul, tapi tabaruk karena pakai benda ya. Itu bisa dibilang tabaruk itu lebih host dari tawasul gitu maksudnya. Jadi bisa dibilang tawasul, bisa dibilang tabaruk. Jadi ada tawasul gitu. Sama aja. Ini itu kan adapun tabaruk dengan tempat-tempat situs, maka substansi tempat itu sama sekali tidak memiliki keutamaan dilihat dari statusnya sebagai tempat. Tempat memiliki keutamaan karena kebaikan dan ketaatan yang pernah dilaksanakan dan terjadi di dalamnya, seperti sholat, puasa dan semua bentuk ibadah yang dilakukan oleh para hamba Allah yang soleh. Jadi karena di situ pernah dibuat sholat, jadi dibuat tabaruk. Nah, sebab berkat ibadah yang mereka lakukan di tempat itu, maka rahmat pun turun, malaikat hadir dan kedamaian meliputinya. Nah, keberkahan yang dicari dari Allah di tempat yang dijadikan objek tabaruk. Jadi tabaruk karena di situ sholat, Nabi pernah sholat, pernah seduh, maka orang-orang tabaruk di situ karena ada rahmat Allah di situ. Nah, langsung dalil-dalilnya. Jadi banyak dalilnya tapi anak mungkin 5 dalil aja. Pertama, tabaruk dengan rambut, sisa air wudhu dan keringat Nabi. Nah, hadis pertama dari Ja'far bin Abdullah ibnu Hakam bahwa Khalid ibnu Walid kehilangan peci miliknya saat perang Yarmouk. Sayyidina Khalid, carilah peciku, perintah Khalid kepada pasukannya. Mereka pun mencari peci tersebut, namun gagal menemukannya. Carilah peci itu, kata Khalid. Akhirnya peci itu berhasil ditemukan. Ternyata peci itu sudah lusuh. Rasulullah melaksanakan umrah lalu beliau mencukur rambut kepalanya. Kemudian orang-orang segera menghampiri bagian-bagian rambut beliau. Lalu saya berhasil merebut rambut bagian ubun-ubun dan kemudian saya taruh di peci ini. Saya tidak ikut bertempur dengan menggunakan peci ini kecuali saya diberi kemenangan. Di situ jelas Sayyidina Khalid itu ngambil rambut, ditaruh pecinya, terus dia menganggap ini penyebab dari kemenangan. Maksudnya bukan syirik gitu ya, maksudnya penyebab kemenangan. Al-Haisami berkata hadis semisal di atas diriwayatkan oleh At-Turabani dan Abu Ya'la dengan perawi yang memenuhi kriteria hadis sahih. Ja'far mendengar hadis di atas ini dari sekelompok sahabat. Saya tidak tahu apakah ia mendengar langsung dari Khalid atau tidak. Majma'uz Zawahid halaman 349. Itu. Terus hadis kedua. Hadis kedua dari Malik bin Hamzah bin Abi Usaid al-Said al-Khazri dari ayahnya dari kakeknya. Abi Usaid memiliki sumur di Madinah yang disebut sumur bidoah yang pernah diludahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Usaid minum dari sumur tersebut dan memohon berkah dengannya. Nah, jadi Rasulullah pernah minum di suatu sumur, lalu para sahabat minum di sumur tersebut. Nah, terus hadis ketiga, mungkin 3 atau 5 ya. Al-Imam Bukhari mengatakan beserta sanadnya, kemudian Urwah mengamati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kedua matanya. Demi Allah kata Urwah, Rasulullah tidak mengeluarkan dahak kecuali dahak itu jatuh pada telapak tangan salah satu sahabat yang kemudian ia gosokkan pada wajah dan kulitnya. Ini tabaruknya radikal, lebih keras. Jika beliau memberikan perintah, jika beliau memberikan perintah maka mereka segera mematuhi perintahnya. Jika beliau berwudu maka nyaris mereka berkelahi untuk mendapat air sisa wudunya. Itu tabaruknya. Jika beliau berbicara mereka memelankan suara di depan beliau dan tidak ada yang berani memandang tajam kepada beliau semata-mata karena menghormatinya. Urwah lalu pulang menemui teman-temannya, wahai kaumku, seru Urwah, demi Allah, saya pernah diutus menemui para raja, kaisar, kisra dan najasyi. Demi Allah,
Tidak ada sama sekali raja yang mendapat penghormatan seperti penghormatan yang diberikan kepada Muhammad SAW. Demi Allah, ia tidak berdahak kecuali dahak itu jatuh pada telapak tangan salah seorang dari mereka, lalu dahak itu disabitkan ke wajah dan kulitnya. Jika ia memberikan perintah, maka mereka segera mematuhinya. Jika ia berwudu, maka segera nyaris berkelahi untuk memperebutkan sisa air wudunya. Jika mereka berbicara, mereka memberikan suara di dekatnya, dan mereka tidak berani memandang beliau dengan tajam semata-mata karena menghormatinya. Itu. Loh, ya. Jemput dia. Loh, Itu kan dijemput tuh. Jemput kan. kenapa? Bahaya, Pe. Ya terakhir mungkin ini hadis terakhir. Bubar, bubar. Nih, tabaruk dengan keringat. Dari Utsman dari Anas bahwa Ummu Sulaim menggelar alas dari kulit untuk Nabi, lalu beliau tidur siang dengan